الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekalian yang saya hormati, sebagai makhluk hidup kita membutuhkan tempat yang nyaman, tempat yang indah. Oleh karenanya kita membutuhkan yang disebut dengan lingkungan hidup. Karenanya ada akhlak kepada lingkungan hidup. Untuk itu maka pada kesempatan ini akan kita bahas beberapa poin tentang akhlak kepada lingkungan hidup. Bisa jadi ini jarang-jarang dibahas. Yang pertama adalah keharusan menjaga lingkungan hidup. Jangan lingkungan hidup kita rusak. Meskipun sudah banyak orang yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Kadang-kadang dalihnya adalah pembangunan. Bukan lagi merusak, lagi membangun, katanya begitu. Tapi membangun itu seringkali merusak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 12. Ini menyebutkan wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan bikin kerusakan di muka bumi ini, mereka mengatakan sesungguhnya kami sedang melakukan perbaikan. Kalau bahasa sekarang, sesungguhnya kami sedang membangun, bukan merusak. Ala innahum humul mufsidun. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya mereka itu merusak, cuma mereka tidak menyadarinya. Enggak menyadari kalau sebenarnya merusak. Di dalam ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia, orang munafik, berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi yang suka merusak lingkungan itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu antara perkataan dengan perbuatan sering bertolak belakang. Bilangnya membangun tapi hakikatnya merusak. Yang kedua, anjuran menanam pohon. Karena kita membutuhkan pohon untuk penghijauan, untuk oksigen. Kita butuh pohon untuk penyerapan air hujan. Air hujan itu, hujan kalau airnya sudah turun,
dia diantaranya menyerap ke dalam bumi melalui pohon-pohon. Kalau di pegunungan, air itu menyerap melalui sela-sela pohon, apalagi pohonnya besar-besar, sehingga di pegunungan ada cadangan air. Dia mengalir sedikit-sedikit melalui mata air. Gunungnya sudah digundul, pohon-pohonnya ditebang, akhirnya air tidak menyerap ke dalam bumi, ke dalam pegunungan. Dia mengalir begitu deras, akhirnya terjadi apa yang disebut dengan banjir bandang. Jadi kalau ada banjir bandang itu gampang menyimpulkannya, berarti di pegunungan, di hutan itu sudah terjadi penggundulan. Kayu diambil, ditebang pohon-pohon, tapi enggak ditanam. Mestinya kan tebang pilih, gitu istilahnya, tebang pilih. Pilih dulu mana yang mau ditebang, jangan semuanya bareng. Cuma kan masalahnya tebang pilih dalam perkara hukum yang terjadi. Di hutan mah nggak pakai tebang pilih, tebang aja semua. Akhirnya terjadi banjir bandang. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari itu disebutkan, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Jika hari kiamat datang, jika kamu tahu hari kiamat itu bakal datang besok misalnya, dan pada tangan seseorang di antara kamu terdapat bibit tanaman, maka tanamlah bibit itu jika ia mampu menanamnya sebelum datang kiamat. Tanam. Kiamat itu jangan dipahami berakhirnya kehidupan dunia ini. Kiamat kan ada dua. Ada kiamat besar. Kiamat besar berakhirnya kehidupan dunia. Kalau kiamat kecil, berakhirnya kehidupan kita, yaitu mati. Maka kalau kita mati, itu namanya kiamat kecil. Seandainya engkau tahu besok kamu bakal mati, di tanganmu ada bibit yang mau ditanam-tanam. Ya misalnya begini deh, ada bapak umur 80 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi dia kalau udah 80? Cuma Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang mencapai 100 tahun sekarang. Sekarang 100 tahun beliau. Masih cukup bugar. Nah sekarang seandainya kita diberi jatah 82 tahun, sekarang 80 tahun, lalu bapak menggali lubang, gali lubang, terus ada orang, ada anak muda misalnya lewat, dia menyapa. Karena udah 80 tahun, orang Betawi suka dipanggil engkong. Kong, lagi ngapain? Gali lubang. Buat apa? Mau nanam bibit pohon mangga? Hah? Nanam bibit mangga?
Kira-kira ini mangga pohonnya gede berbuah itu berapa tahun lagi? Paling cepat 5 tahun kali. Kira-kira engkong 5 tahun lagi masih ada apa enggak? Ya gue udah mati kali. Jangankan 5 tahun lagi, setahun ini lagi belum tentu. Mungkin gue udah mati kali. Lah kalau engkong menyadari akan mati, pohon ini masih lama berbuah, nanti pada saat berbuah udah mati, engkong nggak merasakan hasilnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu namanya sedekah. Hasilnya itu sedekah. Nah ini hadisnya nih. Saya baca artinya saja karena waktunya sedikit. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali dia mendapatkan pahala sedekah dari apa yang bisa dimakan dari tanaman itu. Apa yang dicuri dari tanaman itu adalah sedekah bagi penanamnya. Apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman itu adalah sedekah bagi penanamnya. Apa yang dimakan oleh burung adalah sedekah bagi penanamnya. Dan tidaklah tanaman itu dikurangi atau dirusak oleh serangga, melainkan menjadi sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita nanam pohon, hasilnya dinikmati siapa saja, itu kita dapat nilai sedekah. Misalnya nanam pohon mangga, nanam pohon rambutan, berbuah, buahnya dimakan kalong. Tahu nggak kalong? Anak-anak, tahu nggak kalong? Nggak tahu dia kalong. Itu di Bandung, pohon rambutan sepohon dimakan sama kalong. Geger orang sekampung, makanya jadi geger kalong. Nah, kali gitu. Ada orang Bandung, tanya aja kenapa itu disebut geger kalong. Geger orang sekampung, pohon rambutan dimakan kalong. Nah, itu mah kira-kira saya aja itu mah. Sedekah. Dimakan burung, sedekah sama burung. Dimakan bajing, tahu bajing? Tupai, bajing, sedekah sama bajing. Dimakan bajingan, sedekah juga sama bajingan. Dimakan anak, cucu, cicit, tetangga. Ada orang lewat karena buah rambutan berat, itu dia sampai merunduk agak ke bawah. Orang sambil lewat itu bisa ambil dengan tangannya atau lompat dikit. Itu bapak sedekah sama dia. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Jangan enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas, rambutan bapak enggak makan, pahala enggak dapat. Tapi kalau ikhlas, dapat pahalanya. Jangan bilang apa? Sialan tuh burung, gua aja belum makan, burung udah pada makan. Nah, itu namanya enggak ikhlas. Menanam pohon itu kan nggak selalu berupa buah yang diharapkan. Ada yang mau diambil daunnya. Maka kalau daunnya itu bermanfaat, itu sedekah. Tidak hanya
buahnya, meskipun buahnya ada tapi orang nggak suka, orang tidak suka dengan buahnya. Pohon apa tuh ya yang buahnya orang nggak suka? Pohon mahoni. Tahu pohon mahoni? Pohon mahoni itu yang mau diambil kayunya, kayu mahoni luar biasa. Kayu mahoni, tapi buahnya pahit. Pisang batu, orang mau ambil apanya? Mau ambil daunnya. Pisangnya mah orang kurang suka. Kenapa? Ada batunya. Makannya mesti hati-hati. Jadi tergantung manfaatnya apa. Itu semua bernilai sedekah. Maka kalau bapak punya pohon pisang, tetangga mau mepes pakai daun pisang, Pak minta daun pisang dikit ya, ambil, gitu, ambil silahkan. Lain kali kalau perlu ambil aja. Nah itu sedekah. Kalau daun pisang diambil, kira-kira pisang nggak jadi berbuah nggak? Dia tetap akan berbuah. Baik, yang ketiga, akhlak pada lingkungan hidup itu tidak boleh buang air di jalan, tempat bernaung, dan dekat sumber air. Di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan ittaqul la'inain, takutlah kamu kepada dua hal yang dilaknat. Dua hal yang dilaknat. Qalu, sahabat nanya, wa mal la'inan, apa itu dua hal yang dilaknat? Qala allazi yatakhalla fi tariqin nas au zillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan umum atau di bawah pohon tempat orang bernaung. Jadi jangan suka kencing di tempat-tempat umum yang orang suka duduk-duduk, suka nunggu di situ. Nunggu di situ di apa itu? Di halte misalnya. Kencing di halte. Nah itu dilaknat. Atau di bawah pohon yang di situ tempat orang bernaung. Ada pedagang keliling, panas, capek, gerah, haus, maka dia bernaung di bawah pohon. Baru mau duduk, aromanya tercium tidak enak, bau pesing. Nah, itu orang yang kencing di situ tuh dilaknat. Nggak boleh. Kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu kan ada Metro Mini, ada Mikrolet, angkot. Dia suka di tempat dekat terminal apa gitu, di terminal dia suka nunggu kan, nunggu. Nah itu pengen kencing, dia kencing aja di ban mobilnya. Air kencingnya kan sampai ke aspal. Akhirnya itu terminal baunya nggak enak. Baik, yang keempat, tidak boleh buang air di air yang tergenang. Kalau ada hujan, air itu kan tidak semuanya mengalir ke got, ada yang tergenang di situ, tergenang di situ. Nah, jangan kencing di air yang tergenang seperti itu, karena nanti ada mobil lewat, terus ada orang jalan di situ, lalu
kecipratan. Nah, sebenarnya kan kalau jalan tergenang, air hujan itu suci, tidak najis. Yang di aspal itu nggak najis. Tapi ketika ada orang kencing di situ, bersamaan itu ada mobil lewat, orang lewat, dia kecipratan, itu kan airnya jadi najis. Atau air yang nggak kemana-mana, misalnya apa ya, ada kobakan gitu, nah itu juga jangan kencing di situ. Di dalam hadis itu disebutkan naha an yubala fil ma'ir raqid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing dalam air yang berhenti, tidak mengalir. Maka kalau di masjid itu dari tempat kencing ada bak untuk orang cuci kaki. Bak itu harus mengalir, gitu. Harus mengalir. Sekalian orang memastikan bahwa kakinya sudah suci, tidak bawa najis dari air kencing. Maka kita tuh kalau kencing itu harus memastikan bahwa najisnya sudah tidak ada. Misalnya kita nih kencing terus cebok itu air jatuh, itu kan ada najisnya tuh air itu ketika dia jatuh. Lalu air itu nyipratnya kemana? Maka sebelum kita keluar, seharusnya kita siram itu dari pintu. Dari pas kita mau keluar, itu kan ada pintu, dari bawah pintu itu disiram, supaya kalau ada najis ciprat ke situ, itu sudah aman. Begitu. Ini kadang-kadang orang masih belum paham juga urusan najis. Yang kelima, memelihara tanaman. Dulu ketika sahabat menanam pohon kurma, mereka ingin agar pohon itu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Karenanya mereka bertanya pada Rasul, mereka bertanya pada Nabi, bagaimana ini ya Rasul caranya supaya pohon ini besar, buahnya banyak? Nabi tidak menjawab. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Sebab yang namanya pertanian, perkebunan itu bisa berkembang. Ada teknologi pertanian, teknologi perkebunan, dia bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Lah kalau Nabi jawab begini, itu bisa-bisa kalau enggak begitu nanam kurma itu jadi bid'ah. Nanam pohon kurma harus begini caranya, sebagaimana Rasul bersabda. Kalau enggak begini jadi bid'ah, enggak berkembang teknologi. Maka orang Arab meskipun adanya di tanah yang gersang, ternyata mengembangkan pertanian. Ada orang Indonesia tinggal di Arab, di Mekah, tinggal di sana. Dia suka bikin konten media sosial.
tentang keadaan di negara Arab. Salah satunya dari aspek pertanian. Ternyata kangkung bisa ditanam, pepaya bisa ditanam, pohon buah-buahan, sayuran yang ada di sini itu bisa ditanam. Ya, itu namanya mengembangkan teknologi, sehingga nggak selalu padang pasir. Oleh karenanya pelihara itu tanaman. Di dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 5, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah wal yukhziyal fasiqin. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu dengan izin Allah. Harus benar, harus sesuai. Perang, ini kan konteksnya perang. Meskipun kamu perang, ya jangan main tebang aja pohon orang. Meskipun itu orang kafir, musuhmu, tetap itu harus dengan izin Allah, maksudnya dibenarkan. Untuk keperluan apa menebang pohon? Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Yang keenam, boleh memakan buah. Jadi kalau yang ditanam itu berbuah, makan boleh, silakan. Asal kita jangan mencuri buah milik orang. Ya, itu tadi kayak tadi tuh, orang lewat, ambil aja tuh dengan tangannya buah rambutan, dia makan sambil jalan. Itu namanya mencuri, nggak boleh. Kalau mau izin. Ada orang yang punya tuh, nanya, Pak, ini udah pada merah nih. Oh iya, boleh saya ambil, saya minta setangklek tuh. Oh ya, ambil. Gitu. Jadi makan buahnya. Di dalam surat Al-An'am ayat 141 itu disebutkan, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya, yaitu bayar zakat. Bayar zakat. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang ketujuh, tidak menggunakan air secara boros. Makanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud air, 1 mud. Ya sekitar seginilah, segelas ini. Cuma mud kan udah nggak dipakai tuh, ukuran mud nggak kepake sudah. Makanya waktu itu dikampanyekan juga oleh seorang ustadz dari Arab, Syekh Ali Jabir. Dia mengkampanyekan kembali, lalu beliau meninggal, diteruskan sama adiknya Muhammad Jabir, yang awal bulan lalu kemari. Nah itu nemui saya, itu adiknya. Jadi berwudu juga nggak usah banyak-banyak. Terus jangan kita bilang apa?
oh itu kan di Arab memang air susah. Kalau di sini mah enggak, jangan dikira. Di sini juga air udah susah sekarang. Apalagi air yang, ya kalau dulu kan tahun 70-an kita masih bisa berani minum air mentah dari sumur. Misalnya air kan nimba, kemudian ditampung di tempayan. Tahu tempayan? Kalau kecil itu namanya kendi. Kendi juga kagak tahu lagi. Kalau kecil namanya kendi, tempat air minum. Kalau yang gede di dapur itu namanya tempayan. Tapi barangnya sama, terbuat dari tanah liat. Kalau buat naruh air itu namanya tempayan. Kalau buat naruh beras namanya apa? Pendaringan. Nah, kalau buat naruh beras itu namanya pendaringan. Berasnya kosong, nggak ada. Akhirnya dimasukin radio. Taruh radio di situ, biar kalau nyetel lagu dangdut itu menggema, ngebas. Dulu tuh gitu. Nah, dulu itu orang berani nyendok air dari tempayan, minum aja langsung. Tahun 70. Sekarang udah nggak berani karena air kita tidak bagus kualitasnya. Makanya banyak orang punya penyakit ginjal. Salah satunya karena airnya tidak bagus. Mahal, air galon mahal. Galon air isi ulang 9.000. Kalau yang bermerek 20.000 ya. Mahal. Maka gunakan air jangan boros. Apalagi sekarang kita kalau menggunakan air itu namanya menggunakan listrik. Kalau dulu kita nimba, sekarang pakai listrik. Di masjid itu juga harus hemat air. Ini udah pakai air banyak, infaknya enggak, bayar listrik mahal. Kita kalau kencing di WC umum bayar nggak? Berapa? 2.000. Kalau ke masjid kita kencing 2.000. Kita wudu 2.000. Kita menempati masjid 2.000. Pakai AC 4.000. Pakai AC 4.000. Mestinya 10.000 tuh kita infak. Habis itu rebah-rebahan, tidur, tambah lagi 5.000. Ini 2.000 aja enggak berinfak itu. Karena kita enggak mikir. Di masjid manapun ya, di masjid manapun. Jadi kita tuh kalau mampir ke masjid, masjid manapun, siapkanlah infaknya. Karena kita menggunakan listrik. Pakai air berarti pakai listrik. Listrik nggak gratis. Pakai kipas angin berarti pakai listrik. Apalagi pakai AC. Nah, gitu. Jadi jangan boros. Meskipun wudunya di sungai, 3 kali aja wudu itu. Meskipun di sungai tetap wudu 3 kali. Jangan lebih. Jangan kebiasaan wudu di sungai pakai air banyak. Ketika di masjid begitu juga pakai air banyak. Wudunya 5 kali. Udah gitu keran dibuka lebar-lebar. Airnya ser gitu. Keran tuh sedikit aja. Kayak sedotan air minum itu. Kan kalau kita minum pakai botol, atau sekarang ada orang jual minuman pakai gelas plastik, terus ada sedotannya.
Segitu tuh keluarnya air, seukuran itu. Oh, ini airnya sangat besar. Terakhir meminta hujan pada saat terjadi kemarau panjang, karena kalau kemarau panjang lingkungan kita menjadi tidak nyaman. Minta hujan dengan sholat. Dengan sholat, namanya sholat apa? Namanya sholat apa? Sholat minta hujan? Istisqa gitu. Sholat, bukannya nyiramin kucing. Kucing disiram. Itu keyakinan yang tidak benar. Pengen hujan, kucing disiram. Baik, ini pas jam 13 yang saya lihat. Pakai pertanyaan? Selanjutnya kita masuki sesi pertanyaan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Ya. Baik. Mari kita sama-sama berdoa dan kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bermanfaat buat kita semua, buat keluarga dan kaum muslimin yang mengikuti melalui YouTube. Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.